warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anak sekalian, serta para ustaz-ustazah yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan aktivitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita peroleh pada pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada pagi yang berbahagia ini Pak Rokin ingin sampaikan 5 perkara yang dapat merusak hati. Perlu kita ketahui bersama bahwa hati kita ini adalah yang paling menentukan baik buruknya kita. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya, inna fil jasadi mudghah fa in saluhat saluhal jasadu kullu fa in fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Bahwa sesungguhnya dalam diri manusia itu ada sekerat daging. Bila mana daging itu baik, maka akan baik seluruhnya, dan apabila daging itu rusak, maka rusak seluruhnya. Dan daging itu adalah daging. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, mari kita sama-sama menjaga hati kita agar kita tumbuh kembang menjadi orang-orang yang baik. Karena baik buruknya kita tergantung bagaimana kita mengolah hati kita, menjaga hati kita. Oleh karena itu ada 5 perkara yang dapat merusak hati menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang pertama yakni kathratul khullat, yakni banyak berteman dengan sembarangan orang. Jadi yang pertama yang harus kita jaga, memastikan bahwa kita harus berteman dengan orang-orang baik saja agar hati kita tidak rusak. Kalau hati kita rusak, maka akhlak kita bisa rusak, kata-kata kita bisa rusak, perbuatan kita bisa rusak. Mengapa? Karena kita bergaul dengan banyak sembarang orang. Maka anak sekalian, mari kita pastikan bahwa teman-teman kita, orang-orang yang di sekeliling kita adalah orang-orang yang baik, teman-teman yang baik yang bisa memotivasi kita untuk berlaku, bertindak, berkata yang baik. Ini sangat penting, sesuai dengan doa yang senantiasa kita baca habis wudu misalnya. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Kita di situ minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan orang-orang yang bertobat, orang-orang yang mensucikan diri, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, atau dijadikan menjadi orang-orang yang soleh. Ini penting bagi kita untuk menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik, karena setiap saat kita bisa didoakan oleh seluruh umat Islam ketika membaca taqiyat. At-taqiyatu lillah wa salatu wa tajibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian dilanjutkan dalam doa tahiyat itu kita didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada diberi salam, dikasih doa pada orang-orang yang soleh. Jadi mari anak-anak sekalian kita pastikan yang pertama yang menjadi teman kita, akar kita, teman sekeliling kita, teman pergaulan kita, teman-teman yang baik. Jangan kathratul khullat, jangan banyak berteman dengan orang-orang yang sembarangan. Tapi harus benar-benar difilter teman-teman yang baik, karena agama kita, agama seseorang itu tergantung teman dekatnya.
Kalau kita berteman dengan orang yang berjual minyak wangi, kita ikut wangi. Kalau kita berteman, bergaul dengan orang yang penjual atau penjual ikan asin, ya kita ikut asin, ya kan? Tidak baik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wal israfu fit ta'am. Yang bisa merusak hati itu, yang kedua adalah terlalu banyak makan. Nah, ya. Jadi anak-anak seusia anak-anak SMA ini kan biasanya suka-sukanya makan, seneng-senengnya makan. Seneng makan boleh, tetapi tidak boleh berlebihan. Wal israfu fit ta'am, tidak boleh banyak makan. Artinya banyak makannya jangan berlebih-lebihan, karena kita ini hidupnya bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup, gitu ya prinsipnya ya. Jadi makan untuk hidup. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, perut kita ini harus dibagi dengan 3 bagian. Sepertiga bagian dilonggarkan untuk pernafasan, untuk ruang bisa bernafas, sepertiganya untuk makanan, dan sepertiganya untuk minuman atau makan dan minum, sepertiga gitu ya. Jadi Rasulullah SAW itu punya prinsip tidak makan kalau tidak lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Nah, ayo kita contoh itu diantaranya Rasulullah, yang diantaranya adalah menjadi resep beliau itu sehat seumur hidupnya. Karena Rasulullah tidak makan kalau tidak lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Nah, ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, wal israfu fit ta'am, jangan terlalu banyak makan. Jadi kalau terlalu banyak makan itu nanti yang menyebabkan rusaknya hati, sebagai penyebab rusaknya hati yang kedua. Jadi kita jaga sama-sama ya. Maka Rasulullah seringkali membiasakan itu tidak makan kalau tidak lapar, berhenti makan sebelum kenyang, dan Rasulullah membiasakan puasa Senin Kamis. Cukup bagi kita bisa meneladani beliau ya, agar hati kita tetap terjaga menjadi hati yang bersih, hati yang senantiasa ajratu fi sirajin yazharu. Yang ketiga, wakat rotun naum, banyak tidur ya. Jadi banyak tidur. Orang yang banyak tidur itu merusak hati kita. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya hati itu karena banyaknya tidur. Bangun tidur, sholat subuh, tidur lagi. Nanti bangun-bangun atau dibangunkan orang tuanya ketika sudah menjelang sekolah. Itu tidak baik. Maka kita harus mengatur jadwal dengan sebaik-baiknya, bahwa kita harus tahu persis jadwal kita masing-masing. Kapan kalau malam itu harus istirahat untuk tidur dan kapan harus bangun. Jadi simpel Pak Arifin sudah sampaikan bahwa tidur yang dilarang atau hukumnya makruh itu tidur sehabis sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari, dan yang kedua adalah setelah sholat asar. Dan kalau kita dalam hidup ini banyak tidur, maka waktu naum, maka itu diantara penyebab rusaknya hati kita, sehingga hati kita tidak bening lagi, sulit untuk menerima nasihat, instingnya tidak jalan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, yakni bergantung kepada selain Allah. Wa ta'alluqu bi ghairillah. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita yakin bahwa yang menjadi tempat bergantung kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tempat memohon kita hanya Allah Subhanahu wa taala, tempat bersandar kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Jangan banyak berharap kepada selain Allah, kepada manusia, berharap nanti kalau tidak maka akan terjadi kekecewaan, patah hati dan lain sebagainya.
Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, ayo kita jaga bahwa dan kita yakinkan bahwa Allahus Shomad, Allah hanya satu-satunya tempat untuk bergantung, tempat untuk memohon, tempat untuk bersandar, tempat untuk berharap, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar hati kita ini senantiasa rojak kepada Allah, hanya senantiasa berharap kepada Allah, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi bahagia. Dan yang kelima yakni wattamanni, yakni berangan-angan pada perkara yang tidak bermanfaat. Jadi ada 5 hal yang bisa merusak hati kita. Ayo kita jaga sama-sama hati kita, jangan sampai rusak hati kita. Karena kalau rusak hati kita, maka perbuatan kita jadi tidak baik, akhlak kita tidak baik, dan semuanya menjadi tidak baik. Masih ingat pesan dari Agim lewat lagunya, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Nah, gitu kan? Jagalah hati, ya. Jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Nah, lagu yang senantiasa menginspirasi kita betapa pentingnya sebagai penjabaran hadis Rasulullah tadi, bahwa di dalam diri kita itu ada sekerat daging, dan bila daging itu baik maka baiklah seluruhnya, dan bila jelek maka jelek seluruhnya, yaitu hati. Dan mari kita sama-sama pastikan 5 perkara perusak hati tadi itu tidak ada dalam diri kita, atau kita jauhi bersama. Saya ulangi, 5 perkara itu. Yang pertama yakni banyak bergaul dengan sembarangan orang. Ayo dipastikan bergaul dengan yang baik-baik saja. Yang kedua, berlebihan dalam makan. Ayo kita jaga, jangan banyak makan. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Yang ketiga, banyak tidur. Ayo kita jaga pola tidur kita dengan baik, jadwalkan dengan baik, kapan mulai tidur dan kapan harus bangun, kapan tidak boleh tidur dan kapan harus beraktivitas. Yang keempat, yakni banyak bergantung kepada selain Allah. Itu tidak boleh, yang bisa menyebabkan hati kita menjadi rusak. Dan yang kelima, yakni berangan-angan perkara yang tidak bermanfaat. Namun, ya, membayangkan apa untuk ini, untuk itu, tapi tidak ada manfaatnya. Maka lebih baik kita merencanakan cita-cita kita. Kalau 10 punya cita-cita apa, mulai sekarang sudah dirancang mau kuliah kemana, ambil jurusan apa, maka dipastikan kemudian mengambil sikap langkah-langkah yang bisa mengantarkan anak-anak mencapai cita-cita itu. Jadi di planning mulai sekarang, diangan-angan mulai sekarang, direncanakan mulai sekarang. Nah, itu yang bisa mengasah hati kita agar tetap menjadi hati yang baik. Dan kita jauhi mahal tadi agar hati kita menjadi baik, hati yang ajratu fihi sirajun yazharu, hati yang bersinar, yang bisa menyinari seluruh aktivitas kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjauhkan 5 hal yang dapat merusak hati tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat menuntut ilmu kembali setelah kita beraktivitas kegiatan BTS. Dan insya Allah penerimaan rapor nanti akan diberikan hari Sabtu tanggal 24 Oktober. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.